Negeri ini memanggilmu kawan. Yang Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Agak kurang baik nih, Bu. Oh, ada apa, Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak seperti biasanya. Kenapa ya, Bu? Iya, Bu. Itu dia, Bu. Apa Bu Pipi ada waktu sekarang? Kebetulan, Bu, hari ini anak-anak jadwalnya bidang studi bahasa Inggris. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Begitu ya, Bu. Kalau Ibu ada waktu, saya mau curhat, Bu. Kebetulan anak-anak juga waktunya bidang studi PAI. Ya, Tapi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam, Bu. tidak apa-apa, Bu. Silahkan. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di ruangan saya aja yuk, supaya nyaman curhatnya, Bu? Wah, ide bagus, Bu. Oke. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya itu mau mulai dari mana? Coba Ibu ceritakan saja apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya itu bingung, Bu. Ada anak di kelas saya yang setiap diberi tugas itu tidak mau mengerjakan. Hmm, Dia itu tidur saja di kelasnya, Bu. hmm, Buat saya agak sedikit jengkel juga sih, Bu. iya iya. Mana nilai-nilainya di kelas tidak pernah bagus. Seperti itu, Hmm. Bu. Lalu bagaimana, Bu? Coba ceritakan lebih lanjut. Iya, saya khawatir kalau dia tidak naik kelas, Bu. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa jika demikian, Bu? Saya ingin curhat ya sama Ibu, untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Oh, iya, Bu, boleh, silahkan, mari. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terus terang, Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa saya yang sering tidur di kelas ini, Bu. Kira-kira Ibu tahu kenapa siswa tersebut suka tertidur di kelas? Nah, itu dia, saya juga bingung, Bu. Apakah siswa tersebut ada kegiatan lain selain di luar sekolah, sehingga dia sering ketiduran di kelas, Bu? Hmm, Coba Ibu ceritakan lebih detail lagi permasalahannya. Ya, baiklah. Jadi begini, Bu, siswa saya ini kurang terbuka ya terkait, permasalahan apa yang ada di rumahnya, terus, kegiatan apa di rumahnya, sehingga, ia sering ketiduran di kelas. Hmm. Apakah ini sebelum ke sekolah harus bekerja atau apa? Hmm. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan bertanya dulu kepada teman-temannya, ya barangkali, ada yang rumahnya dekat, nanti saya, bisa titipkan suratnya, Bu. Hmm. Terus ada lagi nggak rencana lainnya, Bu? Rencana lainnya itu Eee, ada nggak, Bu? iya iya. Mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, agar, anak tersebut, mau terbuka ya dengan, terkait permasalahan yang ada ini, Bu. Hmm. Kira-kira ada rekan tidak untuk membantu rencana Ibu itu?
Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, mungkin dengan terkait langkah apa yang akan saya ambil, apakah kita perlu memanggil orang tuanya, atau kita adakan home visit secara langsung, agar saya tahu apa penyebab dari anak yang sering ketiduran di kelas ini, Bu. Hmm, itu sudah bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah rencana itu terlaksana? Ya Bu, mungkin saya akan segera menghubungi dan menemui orang tuanya untuk membicarakan masalah ini dan juga memberi pengertian kepada siswa tersebut bahwa ketika di kelas anak berhak mendapatkan pelajaran. Nah, dengan cara siswa tersebut tidur berarti tidak mendapatkan haknya dia ya Bu ya, yaitu menerima pelajaran dari saya sebagai pengajar ya Bu ya. Kalau Mhm. sudah begitu yang rugi tentunya siswa tersebut. Siapa yang bisa Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan Ibu itu? Di sini saya akan melibatkan anak-anak ya, anak-anak teman sekelasnya maksudnya di sini ya Bu ya, Mhm. agar mau membantu siswa tersebut dan tentunya saya akan bekerja sama juga dengan orang tuanya Bu untuk mencari solusi secara bersama-sama gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Leli sudah menemukan solusi supaya siswa tersebut semangat belajar dan tidak ketinggalan pelajaran. Iya Bu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Nah sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Bu. Iya, karena Ibu memang hebat. Ibu Leli pasti bisa. Semangat ya. Alhamdulillah Bu. Nah sekarang saya sudah agak lega juga Bu. Terima kasih ya Bu. Sudah kalau begitu saya mau kembali ke kelas ya Bu. Sambil mengecek anak-anak yang sudah beres pekerjaan bahasa Inggrisnya. Oh, baik Bu, silahkan. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk cerita lagi ya Bu. Nanti kita bahas lagi progres terkait permasalahan Ibu. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum Bu Pipi. Assalamualaikum Bu Pipi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Bu Leli. Ada apa Bu? Kelihatannya seperti lagi ada sesuatu yang menjadi ada ganjalan di pikiran Ibu. Seperti gelisah ya Ibu. Ada yang saya bisa bantu Bu? Iya Bu, saya lagi agak sesuatu yang kepikiran nih. Kalau kata anak muda sekarang mah lagi galau. Saat ini, kalau jika Ibu mengizinkan, saya mau minta waktunya, saya mau curhat ke Bu Leli perihal kondisi di kelas nih Bu. Ada 4 orang siswa, terutama di kelas 8H, yang kurang memiliki motivasi belajar yang baik. Sehingga ketika saya memberikan soal latihan, mereka tidak bisa mengerjakannya secara mandiri. Nah, untuk itu saya butuh di coaching nih sama Ibu. Oh gitu. Siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mengatasi hambatan, bisa ada pencerahan ya Bu ya.
Nah, Bu Pipi, dari pembicaraan kita sekarang, sebenarnya apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide baru supaya bisa mengatasi hambatan belajar dari 4 orang anak saya ini yang di kelas 8H yang kurang memiliki motivasi belajar yang baik, Bu Leli. Mereka itu suka gimana ya, nggak bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran, sehingga ketika saya memberikan mereka tidak bisa mengerjakan. Saya jadi bingung, Bu Leli. Jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide baru untuk mengatasi 4 orang siswa di kelas 8H yang kurang memiliki motivasi belajar yang baik, gitu kan Bu? Iya, Bu. Eh, saya ingin mendapatkan ide baru. Eh, Begitu, Bu Leli. Nah, Saya Ibu ingin bisa apa namanya? mungkin Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi ide-ide baru yang kayak gimana yang Ibu ingin dapatkan, Bu? Seperti apa, Bu? Begini, Bu Leli. Hampir setiap saya memberikan materi pembelajaran di kelas 8H ini ya. Nah, keempat orang siswa ini selalu tidak bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kelihatannya motivasi belajarnya itu sangat kurang. Nah, hal ini terbukti pada saat saya memberikan soal latihan, mereka tidak bisa mengerjakan secara mandiri, berbeda dengan siswa yang lainnya. Jadi Oh, mereka itu apa namanya tidak diindahkan gitu. ya. Jadi Ibu merasakan kesulitan dalam memberikan motivasi belajar ya, Bu ya? Merasakan perbedaan motivasi belajar ya, Bu ya? 4 orang siswa tersebut dibandingkan dengan siswa yang lainnya, Iya, begitu Bu. ya, Bu ya? Iya, Hmm, iya. kira-kira Mereka faktor itu apa, terlihat Bu? selalu tidak bisa fokus gitu. Hmm, Eh, kira-kira ya faktor apa mereka yang itu menjadi tidak bisa penyebab fokus. siswa mhm, coba, faktor, apa yang menjadi penyebab, Ya, 4 siswa tersebut bisa ya. kurang fokus gitu ya, Bu, ya? Seperti apa? Faktornya seperti apa, Bu? Faktornya, oh, berdasarkan dari hasil ini ya, yang saya alami melihat dari 4 siswa itu, sepertinya mereka apa namanya kurang tertarik dengan media yang saya gunakan dalam pembelajaran, Bu. Karena terus terang selama ini saya hanya menggunakan buku paket ataupun modul sebagai media pembelajarannya. Dan belum pernah saya menyampaikan PowerPoint atau menayangkan video dengan menggunakan Infocus sebagai media pembelajarannya. Nah, selain itu di apa namanya di tengah-tengah pembelajaran saya jarang sekali melakukan ice breaking, Bu Leli, sehingga Hmm. pembelajarannya terkesan kaku. Ibu bisa menyimpulkan keempat siswa tersebut tidak memiliki motivasi belajar yang baik itu dilihat dari apa, Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Setelah saya menyampaikan materi, lalu memberikan soal latihan, keempat siswa tersebut belum bisa mengerjakan soal latihan itu secara mandiri. Jadi mereka selalu mencari teman-temannya gitu, meminta jawaban ke teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi Tadi Ibu betul-betul tidak Pipi bisa mandiri yang oh keempat gitu. siswa.
Tadi Ibu sampaikan, bahwa media pembelajaran yang selama ini digunakan hanyalah buku paket ya? Nah, sehingga media pembelajaran yang digunakan Iya, tidak bervariasi ya? Selain itu juga belum pernah menggunakan, infocus juga ya, Bu, ya? Untuk menyampaikan PowerPoint ya, Bu, ya? iya, belum. Pembelajaran yang jarang melakukan ice breaking juga itu di tengah-tengah pembelajaran ya? Mengapa Bu Pipi belum melakukan hal itu, Bu? Mm-mm. Ya, sebenarnya ada beberapa alasan, Bu. Walaupun sebenarnya baiknya saya tidak tidak apa jangan jangan mempunyai alasan. Pada hakikatnya apapun itu harus saya lakukan gitu. Tapi ya pertama kondisi sekolah saya hanya memiliki 2 infokus, Bu. Sehingga tidak memungkinkan untuk selalu saya gunakan dalam pembelajaran. Sementara kan rombel saya banyak, guru yang menggunakan juga banyak gitu ya. Dan kedua, tidak terfikir oleh saya, salahnya di situ bahwa media pembelajaran yang bervariasi itu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi saya terpaku aja Mmm, Pak sama buku paket, Bu. iya. Nah, sekarang apa yang dapat Ibu lakukan untuk, memotivasi belajar, khususnya ini bagi 4 siswa tersebut, Bu? Saya akan berupaya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan juga menyenangkan. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya jangan Iya, berkata akuda, apapun itu saya harus bisa. Gitu. iya. Kira-kira kegiatan apa lagi yang bisa membantu keempat siswa tersebut, untuk memiliki motivasi belajar yang baik, Bu? Coba seperti apa, Bu? Supaya pembelajaran tidak terkesan kaku dan juga tidak membuat siswa bosan dan jenuh, maka dalam kegiatan pembelajaran akan saya coba diselingi ice breaking. Saya akan gali lagi ice breakingnya seperti apa. Saya akan terus belajar seperti itu. Saya akan terus mencari apa namanya kumpulan-kumpulan ice breaking yang bisa digunakan di kelas. Iya. Kira-kira kegiatan apa lagi ya, Bu, supaya, mereka semakin termotivasi dalam belajarnya, Bu? Kegiatan diskusi kelompok lebih sering dilakukan, Bu. Anggota setiap kelompok yang memang paling banyak 4 orang. Kenapa? Supaya semua anggota bisa terlihat aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Dengan kegiatan diskusi kelompok ini, tentunya siswa yang lain dapat menjadi tutor sebaya untuk keempat siswa tersebut. Sejauh ini Ibu sudah mendapatkan pencerahan apa, Bu? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa setelah ngobrol dengan Ibu. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. Salah satunya bisa menampilkan PowerPoint atau menayangkan video sebagai media pembelajaran dengan menggunakan infocus. Kedua, di tengah-tengah kegiatan pembelajaran harus diselingi ice breaking supaya pembelajarannya itu tidak terkesan kaku, membosankan. Dan yang ketiga, lebih sering melakukan dan mengefektifkan diskusi kelompok sehingga siswa yang lain dapat menjadi tutor sebaya untuk keempat siswa tersebut. Lalu saya harus berkoordinasi dengan rekan guru yang lainnya untuk penggunaan alat infocus. Oke. Sekarang rencana Ibu apa, Bu?
Saya akan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint, mencari dan mengumpulkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga media pembelajarannya itu dapat bervariasi. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran akan diselingi ice breaking sehingga anak-anak dalam mengikuti kegiatannya nggak bosan dan mengefektifkan kegiatan diskusi kelompok. Nah, bagus juga itu, Bu. Apakah ada rekan kerja yang membantu Ibu? Tentu tentu ada Bu Leli, karena di saya itu ada MGMP mata pelajaran gitu. Jadi baik rekan guru yang mengajar di kelas terus dengan rekan guru yang mengajar di kelas yang sama maupun rekan guru dalam mata pelajaran yang dalam MGMP itu tersebut, MGMP sekolah ya, untuk khususnya untuk pemenuhan materi yang dibutuhkan. Kita tentunya bisa berkolaborasi untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya yang 4 orang siswa yang soleh ini. Apakah ada lagi, Bu, ide-ide baru yang bisa diterapkan oleh Ibu? Tentunya ada Bu. Sekali-kali saya akan membawa siswa tersebut belajar di enggak di luar ruang kelas, jadi di outdoor gitu ya. Tapi atau bisa di outdoor lahan yang kosong, ataupun di selasar halaman kelas, ataupun di perpustakaan, atau karena saya materinya membahas tentang IPS, di materi-materi tertentu saya akan bawa mereka ke lingkungan. Jadi mereka belajar secara langsung gitu. Sesuai dengan materi geografi saya bawa kebetulan sekolah saya kan berdampingan dengan kebun, sawah, itu ada kaitannya dengan macam-macam tanah, jenis tanah gitu ya. Ataupun ada kantin di situ saya ajak pada kegiatan ekonomi. Jadi saya ajak langsung di luar kelas. Oke, oke, oke. Oke, sekarang target implementasinya kapan ini, Bu? Ya tentunya ikan cepat, ikan gabus Bu Leli. Makin cepat makin bagus. Karena kan Iya. harus segera dilakukan. Tidak lama lagi kita udah PSAS ya. Jadi Iya. diharapkan mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan motivasi belajar yang baik, sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan PSAS secara mandiri dengan penuh percaya diri. Begitu Bu. Secepatnya ya Bu Pipi ya, supaya saya juga tahu progres dari implementasi agenda yang sudah direncanakan oleh Ibu ya. Gimana kalau bulan depan kita ngobrol lagi ya Bu ya? Siap Bu, setuju. Setelah PSAS tentunya ya Bu. Iya, jadi bulan depan kita akan adakan pertemuan lagi ya Bu ya, sambil kopdar ya Bu ya. Oke, siap Bu. Ibu makasih atas waktu dan coachingannya ya Bu. Sangat membantu sekali saya sehingga saya Sama-sama sekarang Bu. merasa lebih tenang. Assalamualaikum Sama-sama Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.